من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Insyaallah tidak sampai 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sejatinya secara hukum syariat kita semuanya mengetahui bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban. Wajib. Ijma' seluruh ulama secara hukum menyimpulkan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dalil-dalil yang secara tauqifi bahkan tanpa ijtihad Allah sendiri yang menyatakan ketetapan hukum wajibnya. Sebagaimana di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, ditetapkan wajib atas kamu semuanya berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu meraih ketakwaan. Kaum muslimin, wajib secara hukum itu sudah kita pahami. Sudah kita mengerti. Tapi dalam tataran pelaksanaan hukum wajib ini, tidak sedikit di antara orang Islam yang kemudian abai dalam melaksanakannya. Padahal kewajiban. Padahal sesungguhnya kewajiban itu atau satu perkara ibadah yang kesimpulan hukumnya wajib, itu tidak ada pilihan bagi kita untuk kemudian menolak melakukannya. Sekalipun kita sakit, dalam keadaan safar, status wajib itu tidak jatuh. Cuman bagi orang yang sakit, orang yang musafir, atau bahkan orang yang secara medis tidak mungkin lagi dia untuk berpuasa, bukan jatuh status wajibnya. Tapi kemudian orang-orang dalam kelompok ini mendapatkan yang namanya rukhsah, keringanan, untuk kemudian dia tidak berpuasa. Bagi orang yang sakit di saat Ramadan atau musafir pada saat Ramadan yang kemudian membuatnya lemah untuk berpuasa, dia boleh memilih berpuasa atau tidak berpuasa. Jangan dimaknai dia mesti tidak puasa. Termasuklah orang-orang yang bekerja berat misalkan.
Nggak ada status runtuhnya atau turunnya status hukum wajib bagi orang-orang yang masuk dalam kelompok ini, tidak. Tetap dia berstatus wajib. Tapi kalau misalkan seorang muslim yang berpuasa di Ramadan, di saat yang sama dia bekerja. Dan pekerjaannya itu adalah pekerjaan keras. Yang kemudian kalau dia di saat tertentu melanjutkan puasanya, lalu membahayakan dirinya. Pada saat itu dia dapat rukhsah untuk kemudian boleh membatalkan puasanya. Tetapi secara hukum dia tidak boleh dari awal sudah berniat untuk tidak berpuasa. Masyarul muslimin, inilah pentingnya kita kembali membuka-buka fiqhus syam, kajian ilmu tentang kaifiyat bagaimana seharusnya kita menjalani puasa di bulan Ramadan. Status hukumnya tidak pernah berubah dari wajib. Bagi orang Islam yang berani-berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan, padahal dia tidak ada sebab yang kemudian dia mendapat rukhsah tadi, keringanan untuk memilih membatalkan puasanya, itu oleh ulama dikategorikan kepada dua kelompok, dua golongan. Golongan yang pertama adalah ketika dia seorang muslim, dia tidak mau berpuasa Ramadan, padahal dia sehat, padahal dia tidak dalam keadaan safar, dia juga mampu untuk berpuasa, tapi dia tidak mau. Tetapi hatinya masih meyakini bahwa puasa itu wajib. Nah, ini hati, soal keiman. Di hatinya masih ada iman tentang status puasa Ramadan itu wajib bagi dia. Hanya saja dia tidak mau melakukannya. Maka orang-orang ini tergolong kepada orang-orang fasik. Kharaja minat ta'ah. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Disuruh nggak mau. Dilarang justru buat. Nah, itu orang fasik. Baswawa pembangkang. Kepada siapa dia membangkang? Kepada Allah yang menetapkan kewajiban untuk berpuasa di Ramadan. Itu golongan yang pertama. Tergolong kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu Bapak Ibu bukan baik. Jangan pula cuman fasik kok. Jangan. Fasik itu buruk. Banyak akhir ayat ini dalam Al-Quran. Innallaha la yuhibbul fasiqin. Allah tuh nggak suka dengan orang-orang yang fasik. Kalau nggak suka itu berarti nggak akan Allah kasih rahmat. Maka nggak ada baik-baiknya fasik itu. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang Islam. Statusnya dia wajib puasa. Sehat, tidak ada halangan untuk kemudian dia membatalkan puasanya, tapi dia tidak mau puasa. Dan dia tidak yakini di hatinya bahwa puasa itu wajib bagi dia. Sudah sampai ke tingkat tidak meyakini kalau puasa itu wajib. Maka orang-orang yang seperti ini digolongkan oleh ulama faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau kita mau berkata kasar, dia sudah kafir. Keluar dari Islam. Irtadda minal Islam. Sudah murtad tuh. Statusnya. Meskipun mungkin KTP-nya masih tertulis Islam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kita saling mengingatkan bahwa puasa Ramadan wajib. Ketika engkau berdagangmu tidak membuat engkau dapat rukhsah untuk membatalkan atau tidak berpuasa. Kecuali saat dari malam sudah berniat, sudah sahur,
lalu dari terbitnya fajar engkau sudah puasa, dalam perjalanan puasamu di siang hari begitu di bawah terik matahari, di saat kita masih dalam keadaan bekerja, berdagang, saat itu sampai kepada titik membahayakan kita, kalau kita lanjut berpuasa, di saat itu baru engkau boleh mendapatkan rukhsah untuk kemudian tidak atau membatalkan puasa. Tapi catat, kata Allah, bagi siapa yang kemudian sakit, siapa yang kemudian safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Catat berapa bilangan hitungan hari yang engkau tinggal puasa itu, untuk kemudian engkau azamkan di dalam hati menggantinya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Maka sangat merugi ketika kita memilih untuk membatalkan puasa, sementara kita harus ganti juga di luar bulan Ramadan. Tetap status wajib itu tidak berubah. Harus diganti juga dengan hari yang sama. Rugi saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 184 itu, bagi orang yang sakit sekalipun, bagi orang yang musafir sekalipun, kalau dia tetap memilih puasa, dalam sakitnya dia tetap puasa, dalam safarnya dia tetap puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagimu jika engkau benar-benar mengetahui. Jika engkau tahu betapa istimewanya puasa di bulan Ramadan ini, meskipun engkau sakit, meskipun engkau safar, maka pilihan terbaik bagimu adalah tetap berpuasa. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menyadarkan kita, setidak-tidaknya menggugah hati kita sebelum akan hadirnya yang tinggal menyisakan beberapa hari ke depan ini. Kita semakin mempersiapkan diri dengan kaifiat memahami, belajar ilmu tentang bagaimana seharusnya kita berpuasa Ramadan, menahan makan, minum, jima, tetapi juga menahan segala bentuk perbuatan dosa dan kemungkaran untuk menjaga kualitas nilai pahala puasa yang kita akan dapatkan dari Allah Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.